Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi di BBM Bincang-Bincang Milenial. Nah, Alhamdulillah Rabbil Alamin banget nih ya kan. Ayah, kita kedatangan bintang tamu yang kayak menurut saya sendiri sih lumayan wow ya untuk di Banjarmasin. Dan ini untuk kali keduanya BBM keluar studio. Nah, FYI aja buat kalian di rumah. Nah, boleh langsung kita perkenalkan nih, ada teman saya Sofwan dan Hafid Maulana. Mereka adalah bisa disebut seorang aktivis muda di Banjarmasin. Kemudian si Hafid juga seorang pebisnis muda yang ada di Banjarmasin. Kita aminkan saja dulu ya kan, bisnisnya lancar Pak. Amin. Nah, Sugi. Alhamdulillah. Oke, gimana untuk 2023? Kenapa itu loh? Ya, betul. 2023 sih kayaknya proses panjang yang luar biasa banget dari awal tahun sampai sekarang. Banyak proses yang dilalui dan kayaknya itu memang benar-benar bikin saya makin upgrade gitu. Baik dari sisi personal, pribadi, terus kemudian juga dari sisi bisnis. Alhamdulillah juga di mahasiswa kita tetap aktif kuliah, tetap aktif juga di bisnis, tetap aktif juga di organisasi gitu. Oke. Kemudian Sofan gimana Bang? Oke, kalau 2023 kalau kita berbicara tentang 2023 itu dimana full dinamika gitu. Bicara mengenai 2023 karena sepakat apa yang dikatakan Hafid di awal tadi bahwasanya dari awal tahun sampai hari ini menuju akhir tahun, lebih tepatnya ini sangat berdinamika. Apalagi hari ini gejolak politik, gejolak agama, dan hari ini itu berimpact apalagi di dunia pendidikan karena impact dan sebagainya. Karena pasca COVID dan endemi ini perlu ada budaya yang baru dan ini tradisi yang baru, tentunya hari ini perlu berdinamika, sangat berdinamika. Nah, mungkin seperti itu. Pembaharuan ya, lebih. Iya, pembaharuan yang, lebih tepatnya. yang lebih kondusif ya kan, Iya. berlanjut gitu ya. Berlanjut. Nah, kemudian kesibukan sekarang apa nih? Mungkin ada tugas-tugas yang dijalankan di kampus atau gimana? Kalau kesibukan hari ini kita pribadi ya yang wajibnya itu akademik karena sebagai mahasiswa yang belum karena skripsi belum menyentuh kan. Nah, otomatis hari ini kami aktif dalam beberapa kegiatan mahasiswa itu entah itu organisasi berbau akademik, terus juga dengan beberapa yang hari ini pengembangan ya di dalam multimedia, terus ada pengkajian yang mengenai literatur klasik, kitab-kitab klasik dan sebagainya, dan itu diikuti berdasarkan lingkungan hari ini. Karena hari ini alhamdulillah bersama-sama orang-orang dan teman-teman yang hebat, termasuk Hafid hari ini, orang-orang biasa yang mengajarkan saya berbisnis di Beliau dunia. juga hebat banget. Beliau ini Bisa banget. Oke. Hafid gimana? Kalau saya sendiri saat ini kesibukan lebih ke akademik juga sama karena semester 7 ya, kami sama di semester 7. Saat ini lagi nyusun proposal juga menuju skripsi. Terus kemudian aktif juga masih di beberapa organisasi khususnya geraknya di bidang ekonomi dan juga ekonomi kreatif gitu. Terus kalau dari kesibukan lain sambil jalanin bisnis buat insya Allah doakan ya teman-teman, saya pengennya jadi pengusaha insya Allah buat bantu negara gitu. Waduh, Oke, amin. waduh. Siap-siap diaminkan. Itu sih kalau kesibukan saat ini. Oke, untuk tahun depan gimana? Ini tinggal berapa bulan lagi loh? 2 bulan ya? Iya, resolusi 2024 nih. Oke, resolusi 2024 sebenarnya kita pengen target paling tidak punya uang di atas 100 juta cash. Terus kemudian juga pengen target kita bisa capai beberapa hal, keliling dunia dan lain sebagainya. Di rumah itu sudah ada tempelannya mau kemana-kemana, apa goals yang pengen dicapai. Sama salah satu yang pengen banget dikejar saat ini adalah pengen bikin yayasan buat bisa kontribusi lebih kepada masyarakat. Man? Oke, kalau nantinya di 2024 tentunya pertama bagaimana caranya untuk lulus kuliah dengan cepat. Betul ya, benar. Itu tentunya hari ini mengenai isu miring mengenai sebagainya kita tangkis dulu. Jelas hari ini kalau berbicara bagaimana target 2024 itu bagaimana cepat lulus. Nah, dan setelah itu kalaupun setelah lulus apa yang dilakukan nanti kita tunggu di 2024 nanti. Kerja sama saya. Oke. Nah, ini kalau kata Sofwan tadi menangkis isu-isu ya tentang isu Palestina, mengikuti apa tidak? Karena ini pembicaraan kita kali ini tentang Palestina dan Israel. Apa mengikuti?
Kalau hari ini berbicara tentang Palestina, yang jelasnya kita kena impact itu semenjak 2016 yang sudah terasa. Nah, terus tahun kemarin itu sudah gejolak-gejolak. Namun ada yang upaya perdamaian sebagainya pun. Dan konfliknya pun di awalnya kan mulai dari 1947, di mana ada kebijakan yang tidak terima dari salah satu pihak dan sebagainya, salah satu menyinggung dan ada serangan dan sebagainya. Nah hari ini kalau berbicara Palestina, Indonesia kena impact, kena imbas, kena dampak. Bukan hari ini Indonesia hari ini baik-baik saja, cuma kena dampak. Karena Indonesia hari ini sangat sulit pertama untuk menyatakan sikap. Hari ini Indonesia yang sangat sulit untuk melakukan hal-hal yang dimana yang didukungnya. Hal-hal ini yang sepertinya hal-hal yang sensitif, di mana hari ini mungkin kita rasa ada yang para ahli yang sudah mungkin membahas ini mengenai dalam Palestina hari ini bagaimana isu-isu itu. Oke, untuk karena bidangnya Fit ini tentang masalah ekonomi ya kan. Nah, ini berdampak nggak impactnya sama ekonomi internasional? Sebenarnya kalau dari sisi ekonomi, konflik yang terjadi dalam satu antar negara gitu, itu sangat berdampak sih terhadap ekonomi. Misalnya nih contoh aja kemarin kita ada isu konflik Rusia sama Ukraina, dan itu ternyata berdampak banget sama ekonomi di Indonesia, khususnya masalah minyak, terus kemudian juga masalah-masalah yang lain. Ditambah lagi ternyata baru lagi nih ada konflik yang mulai mencuat adalah konflik antara Palestina. Dan kalau dari sisi kemanusiaan saat ini memang lagi rame banget tuh kita bahas, terus kemudian juga banyak dukungan dari anak muda dan berbagai lini lah buat masalah ini. Karena memang isu masalah Palestina ini bukan cuma berdampak dari sisi ekonomi sebenarnya, tapi dari sisi politik, dari sisi berbagai aspek lah terdampak, khususnya kita sebagai sesama manusia, terutama sebagai muslim ya gitu. Dan ini kayaknya sangat berpengaruh sih terhadap negara, bukan cuma di sisi ekonomi. Nanti mungkin kalau urusan di luar dari ekonomi, beliau kayaknya ahlinya gitu. Oke. Nah, tentang masalah sejarah segala macam. Nah, tentang pernyataan bahwa konflik Palestina Israel ini diintip atau memang didukung oleh dunia barat, itu bagaimana tanggapan sebagai seorang artis muda ini? Apa itu? Oh apa ya? Kalau kita ngomongin soal sejarah, sebuah rules atau aturan di dalam sebuah world lah dunia gitu, biasanya diatur sama siapa pemenang perang. Kita tahu di tahun berapa tuh perang dunia kedua itu siapa yang menangnya gitu. Jadi pemenang itu biasanya mereka yang mengatur entah dari sisi keuangan, moneter dan sebagainya. Tentunya ketika ada konflik satu negara, entah itu dimanapun, mereka akan ikut campur. Tapi pertanyaannya lagi, mereka ikut campurnya seperti apa nih? Support terhadap yang memang benar-benar harus diperjuangkan atau ternyata sebaliknya gitu. Ya, dan itulah sebenarnya kalau seandainya kita tahu yang pemenang perang itu yang istilahnya punya kuasa, maka negara-negara lain sebenarnya kita bisa untuk sama-sama suarakan nih supaya nggak otoriter lah, negara pemenang perang selalu benar, karena kita juga negara juga punya hak untuk berbicara gitu. Oke. Tanggapannya Bang, gimana Bang? Tentang hal itu. Kalau hari ini tanggapan mengenai hal-hal tersebut itu kita rasa lebih condong hari ini kita fokuskan lebih baik ke sisi kemanusiaan aja sebenarnya. Kenapa dari hari ini kita berbicara tentang Palestina itu sangat sensitif ketika kita berbicara tentang politik, suku, agama dan ras. Sebagaimana di Indonesia juga hari ini, di mana Indonesia itu kan plural society, di mana masyarakatnya majemuk. Dan hari ini pun juga yang dianut di Palestina itu tidak hanya juga agama Islam. Islam di sana hanya mayoritas. Hari ini sebagaimana di Indonesia pun mayoritas, cuman hari ini Palestina sudah mendeklarasikan bahwa negara tersebut berideologi Islam. Artinya hari ini berbagai macam spekulasi, berbagai macam keadaan hari ini, kita rasa yang kita junjung yang utama itu bagaimana hari ini secara nilai-nilai kemanusiaan. Karena yang dikatakan HP tadi, siapapun hari ini yang menangkan perang, itulah yang berkuasa. Memang hari ini di Indonesia pun seperti itu juga. Siapapun hari ini yang berkuasa di Indonesia,
bisa membangunkan dinastinya kan. Waduh. Ada kan? Artinya hari ini Ya. itu menjadikan komponen hari ini bagaimana siapa yang megang kendali. Apalagi di Indonesia kan lo punya uang, lo punya kuasa. Oh, iya. Itulah perlunya ada kontribusi dari orang-orang sekitar untuk negur nih ya kan. Oke, nah tadi kan tentang masalah kemudian dari siapa yang memenangkan perang, kemudian dari sejarah tidak bisa disebut tentang konflik agama segala macam ya kan. Itu memang sebenarnya sesuatu yang wow sih, karena seperti yang disebutkan Bang Sofa tadi, di sana pun agamanya bukan cuma Islam, ada orang-orang Yahudi, Kristen juga gitu loh. Nah, itu sih yang ketahui ya kan, yang belum lihat. Mungkin ada pertanyaan dari Ayah? Iya. Mungkin karena ini tadi kita memandangnya sebagai dari sisi kemanusiaan ya. Jadi dari Indonesia sendiri sudah banyak ya mengupayakan untuk membantu yang ada di Palestina. Jadi kira-kira segala upaya yang kita lakukan yang dapat membantu Palestina ini saat ini tuh sudah optimal atau tidak? Apakah sudah ada yang membuahkan hasil? Gimana? Siapa dulu nih? Nih, boleh. Siapa dulu? Ya, Oke deh, saya aja dulu kan. Oke, Bang Ane tadi optimalisasi apa sudah optimal? Saya rasa itu belum. Saya rasa belum. Kenapa? Pertama, kita hari ini membantu dengan open donasi, tapi hari ini yang kedua, donasi itu ditujukan kemana, didistribusikan oleh siapa, dan orang yang menerima itu siapa. Hari ini tidak ada terekspos. Nah, hari ini galang dana di mana-mana. Saya yakin ada kawan-kawan melihat di lampu merah, ya kan, di apa yang ada QR itu apa? Iya, Gitu kan, benar. di mana-mana. Peduli memang peduli. Cuman hari ini kita jadikan pertanyaan, apakah itu tersalurkan sebagaimana objek tujuan kita hari ini? iya. Jadi jadikan pertanyaan hari ini sebagai kaum hari ini, terutama mahasiswa. Sebenarnya ini PR para mahasiswa juga kan. Mengkritisi itu tidak hanya cukup sebagai orang yang dimana memberikan solusi, tapi pengawalan sampai dimana akhir itu tujuannya tercapai, itu yang paling penting. Target dan tujuan hari tercapai, dan hari ini belum optimal saya rasa. Karena hari ini sampai saat ini tidak ada yang seperti dokumentasinya pun kemana nggak tahu hari ini, tersalurkan lewat mana. Yang orang-orang yang hari ini open donasi itu orang-orang siapa? Bisa jadi itu kedok. Ini kan sisi yang kita balik, ini kan sisi yang di mana-mana, sisi positif dan negatifnya. Positifnya kalau itu tersalur alhamdulillah, tapi kalau negatif nauzubillah kan. Kita rasa seperti itu ya. Tahu dari Hafid gimana ini? Menarik sebenarnya, karena sempat juga ada temanku, kebetulan dia kan dari Kedutaan Besar Palestina. Jadi dia sempat statement gitu di story Instagram, ini loh kalau misalkan mau nyalurin donasi lewat sini, ada istilahnya akun yang benar-benar resmi dari sana. Nih langsung ke sini aja gitu. Karena saat ini kan lagi rame tuh, ada yang bikin donasi dan sebagainya. Mungkin buat kita lebih selektif lagi, kayaknya harusnya kemana nih ngarahnya. Kalau bisa langsung kedutaan atau yang memang benar-benar resmi gitu. Terus kalau terkait dengan optimal atau enggaknya saat ini, kita belum bisa mengukur karena kayak tadi pertama tidak adanya dokumentasi bahwa sudah diterima dan seterusnya. Terus kemudian kita tidak ada tolak ukur yang jelas apa sih bahwa kita tuh dikatakan sudah optimal melakukan. Tapi sejauh ini kita sudah melakukan upaya. Setidaknya kita sudah melakukan upaya, baik itu dengan campaign, donasi, atau bikin kayak jangan makan Star Egg-nya gitu. Campaign seperti itu sebenarnya sudah mulai dijalankan. Cuman kita nggak tahu ini sudah berhasil atau enggak, karena kita tidak tahu dampaknya di sana gimana. Kita nggak belanja, tahu nggak sebenarnya dampaknya ke sana tuh apa gitu. Itu sih tolak ukurnya masih samar-samar kalau dari aku mandangnya. Iya, menurut Bu Hanfian sendiri nih, kira-kira upaya apa lagi sih yang bisa kita lakuin buat ngebantu di sana gitu? Selain yang tadi sudah disebutkan, mungkin ada yang lebih optimal. Ya, mungkin ada lagi gitu loh menurut Bu Hanfian sendiri. Kalau sebenarnya kalau kita mau ke sana, nggak semua orang bisa ke sana. Salah satu yang paling bisa ya melalui campaign sosial media sebenarnya, karena itu bisa jadi dengan kita langsung tag beberapa unsur pemerintah yang bisa ke arah sana dan beberapa instansi, mungkin ketika satu
misalnya kita bikin satu campaign bareng, ada 1 juta yang posting bareng, itu kan bakal booming dan itu juga kayaknya bakal nge-trigger pemerintah atau negara lain buat bikin sebuah gerakan, statement dan sebagainya. Terus juga mungkin donasi boleh tetap dijalankan, tapi tadi harus jelas ini kemana, sampai kemana. Hati-hati ya kan menyalurkannya. Dan jujur kalau aku pribadi sebenarnya masih bingung sih apa yang bakal kita lakukan untuk lebihnya selain daripada melalui campaign sosial media dan yang tadi. Mungkin dari Sofwan ada solusi lebih. Pertama kita tidak lepas untuk mendoakan lebih semua. Iya betul sih ya, pasti kan. Betul. Doa ya kan. Doa. Bagaimana terbaik? Karena hari ini kalau kita singgung pun agama sulit, politik pun sulit. Karena hari ini awal mulanya dari politik juga. Politik di atas daripada segalanya. Siapa yang berkuasa itu bisa mengatur hukum. Hukum pun bisa diatur oleh yang berpolitik. Terus mengenai hal ini selain doa, terus hari ini kampanye terlepas pada kampanye 2024 akan mendatang. Lebih tepatnya hari ini kampanye pun ya lebih objektifnya ialah bagaimana hari ini pemerintah hari ini membuka satu ruang, satu pintu. Hari ini tidak ada indikator khusus. Hari ini ada regulasi khusus untuk donasi yang ke sana. Toh hari ini masing-masing lembaga ngambil alih, asosiasinya lah dan sebagainya. Ini akan tadi menimbulkan sebuah pertanyaan lagi, ini kemana dana ini difungsikan? Nah bisa jadi ini sebagai senjata atau hari ini tujuannya yang untuk bahan pokok itu bisa menjadi hal-hal yang sifatnya negatif. Nah kita rasa hari ini itu yang perlu kita saring yang dimana lebih mendalam. Terus yang ketiga mengenai hal ini, solusi yang hari ini harus dihadirkan ialah lebih tepatnya pengawalan pendoktrinan pemikiran. Kita rasa hari ini pemikiran sudah terlalu ekstrim. Kita rasa di sosial media pun bisa jadi guru. Kalau dalam dalam nasab keguruan itu kan dari siapa misalnya dari guru Hafid an Syekh Hafid. Kalau bisa seperti itu. Tapi hari ini di mana-mana orang termakan dari YouTube, Google, doktrin. Semua hari ini yang dikemasan dengan positif itu akan menjadi baik. Iya. Hari ini. Nah itu yang hari ini kita harus hindari. Stop yang dimana hari ini yang ada kemasan yang baik itu. Apalagi hari ini influencer nih, kesempatan ini yang ingin berkedok mengambil keuntungan. Sisi negatifnya, sisi gelap harus kita bahas hari ini. Sisi gelap, sisi positifnya di sini ya. Yang benar ya. Terus yang terakhir ini apa? Dari mereka hari ini lebih tepatnya capres yang diunggulkan hari ini tidak ada. Kalau kita singgung hari ini memberikan sikap. Ini momentum hari ini. Kalau kita berbicara politik tentang Indonesia. Karena itu akan lebih jelas, lebih terukur, lebih objektif ketika orang-orang tokoh yang memang mengakomodir itu. Contoh misalnya dari lembaga pemerintahan itu Kementerian Luar Negeri sudah mengakomodir itu. Itu jelas itu kemana alurnya. Nah hari ini ketika ke Palestina apakah ke Gaza atau kota lain? Itu lagi jadi pertanyaan. Jalan-jalan. Itu yang jadi pertanyaan lagi. Nah hari ini kita rasa kawan-kawan harus selektif lagi mengenai itu. Kita tidak perlu seperti orang yang ingin di tentara. Kita hari ini tidak ingin juga berpikir ekstrim terus syahid dan sebagainya. Hari ini pemuda-pemuda Indonesia ini cukup untuk memajukan Indonesia dulu. Gue sepakat ya. Benar sih. Banyak-banyak lu belajar. Kenapa diantaranya pemikir-pemikiran kiri atau kekirian, kanan atau ke kanan tuh dinetralisir lah. Kalau hari ini banyak berbasis ormas-ormas sudah juga. Aku lebih seperti itu. Sedikit menambahkan ya, karena sekarang juga eranya sosial media banget, terus kemudian juga internet. Semua informasi kita nggak tahu nih benar atau enggak. Tapi kalau aku Sofwan berstatement dalam satu website terus banyak, itu bisa jadi sebuah kebenaran. Karena orang mempercayainya gitu, padahal sebenarnya salah. Jadi sebenarnya yang perlu kita inikan lebih kepada gimana caranya kita selektif terhadap informasi, terus kemudian juga bisa memilah-milah yang mana sih sebenarnya informasi yang benar, jangan langsung makan percaya gitu. Apalagi situasi politik, semua informasi itu samar-samar, abu-abu, bisa jadi benar, bisa jadi salah, jangan langsung makan gitu aja. Jadi intinya saring before sharing ya. Karena gini ya, kalau kita berbicara tentang itu, contoh misalnya hari ini kita dengan teman-teman dekat, kita sudah nasihatin dan sebagainya, oh ini yang baiknya gimana dan sebagainya. Kita sudah menganalisis ini sebagainya, mana baiknya dan buruknya. Tetap itu ditolak. Karena ada tokoh. Tokoh ini yang bisa menjadikan sesuatu hal yang bertolak belakang dengan
dimensi-dimensi kita yang humanis dan sebagainya. Oh, guru ini mengatakan ini, Iya. kita hindari yang guru ini, ustadz ini mengatakan ini. Ini bro, kita sekarang ini bukan lagi yang kulot seperti dulu. Abu-abu semua. Hari ini sekarang. moderat sifatnya. Kita hari ini punya kiai-kiai juga yang luar biasa, untuk menempatkan itu dengan tepat. Nah, hari ini kita rasa itu sudah ada kapasitas mana itu. Cuman bagaimana manusia itu menerima atau tidaknya tergantung hati-hatinya masing-masing. Bagaimana Tuhan aja lagi yang memberikan. Berdoa aja sudah banyak-banyaknya. Oke, ini kan tadi Sokon ada membahas tentang konflik, ya kan? Kita kembali lagi ke konflik. Nah, ini seandainya ini konflik antara Israel dan Palestina adalah konflik tentang agama, kenapa ada beberapa circle ya kan, komunitas-komunitas yang memang cuma beberapa yang memilih untuk membela Palestina, ada yang membela Israel, dan ada yang sebagian kalau nggak salah 15% netral. Itu gimana itu? Sofwan. Oh, Sofwan ya. Ya. Gini apa itu dia? Bang Sofwan ya. Gimana? Ya. Gini lah, mengenai dengan itu, sebenarnya hari ini sama dengan orang-orang yang berada ketika Indonesia itu merdeka. Ada orang yang berkhianat, ada orang yang hari ini selaras pemikirannya. Tadi poinnya tergantung pemikiran masing-masing. Bagaimana di dalam pemikirannya itu apa yang ingin dikuaknya. Contoh misalnya hari ini dia menolak adanya perang, dia menolak adanya penindasan, jadi kesepakatan itu. Rasa kemanusiaannya, rasa yang empatinya itu akan tergerak di mana yang ingin dia sesuaikan. Hari ini gitu, terkeluar daripada golongan itu. Dulu kalau di zaman Rasulullah itu kan ada Khawarij, ada ya juga yang menamakan Mu'tazilah dan sebagainya. Khawarij itu keluar daripada golongan Islam yang pemerintahan, memberontak. Nah, hari ini seperti itu itu sudah digambarkan dari zaman Rasulullah sudah. Artinya hari ini semenjak juga manusia diciptakan itu sudah menjadi pergejolakan. Sebagaimana itu sudah dicantumkan di surah Al-Baqarah 30. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ketika manusia itu dijadikan di muka bumi ini sebagai khalifah pun, itu tuh ada keraguan dalam malaikat. Qalu atajalu fiha mayyufsidu fiha wa yasfiku dima. Di situ diindikatorkan bahwa manusia itu yang ada dalamnya tersebut sudah ada berpikir untuk merusak-rusak. Sebersih hati, sebersihnya malaikat pun sudah merasakan manusia ini apapun menjadikan perintah dilarangnya. Apapun yang hari ini yang menjadikan sesuatu yang dilarang serasa diperintahkan. Seperti saja sholat 5 waktu. Kita yang bisa melakukan itu. Ayolah kawan sholat. Bisa aja nanti kan. Nebeng ya kan. Coba kita, ayo kawan-kawan. Tip. Ayo kawan-kawan kita hari konser. Ya kan? Asik itu. Gas Langsung. aja. Hari ini konser di Judika. Bukan endorse ya. Enggak, hari ini kan itu yang hari ini pemikiran itu sudah bagaimana visionernya Islam sudah memandang itu. Artinya hari ini sudah menjadikan kembali pada konflik tadi. Artinya dengan pemikiran-pemikiran itu nanti akan terjadi perpecahan. Israel pun nanti akan pecah dengan oknum-oknumnya beberapa bagiannya mendukung Palestina. Palestina pun seperti itu. Orang yang bertentangan hari dengan Hamas, orang yang hari ini tidak sepakat. Makanya Palestina, Gaza dan Hamas itu seperti piramida terbalik. Palestina digambarkan umum, Gaza lebih khusus, ada lebih khusus lagi, Hamas. Nah, hari ini kita tidak bisa berbicara tentang Hamas lah, karena saya pribadi mengatakan kenapa seperti itu. Karena pertama saya bukan orang Palestina. Iya. Ya. Iya. Yang kedua, saya tidak bisa menyatakan itu benar dan salahnya karena saya tidak tahu informasi yang hari ini validnya seperti apa. Karena akses informasi pun hari ini penuh kontroversi. Israel yang buruk belum tentu buruk, Palestina yang baik belum tentu baik, Palestina yang baik pun bisa jadi burukakan, Israel yang buruk pun bisa dibaikakan. Artinya semua ini tergantung perspektif masing-masing untuk melawan itu semua. Tapi garis tengahnya diambil bahwa semua itu menjadikan sikap dan pilihan. Dulu ada siapa yang waktu zaman Indonesia merdeka itu yang berkhianat untuk memerdekakan Indonesia. Itu contoh kecil yang dari Jepang itu, Laksana Medan. Oh, iya. Nah itu Iya. beliau itu kan orang Jepang, tapi beliau adalah perumusan untuk kemerdekaan Indonesia.
Nah, artinya hari ini tidak menutup kemungkinan ada orang Israel untuk merumuskan kemerdekaan daripada Palestina. Nah, artinya hari ini bagaimana rasa kemanusiaan untuk menghilangkan identitas. Mungkin bisa ditambahkan tahap itu. Oh, iya. Kalau di dalam dunia itu tidak ada yang semuanya sama satu suara gitu. Iya. Mau dimanapun pasti ada yang pro, ada yang kontra. Jadi kita nggak bisa, kalau isunya tentang GAP ini semuanya bakal ke sana. Nggak bisa gitu. Karena ya tadi kita diciptakan emang sudah kodratnya ada yang berlawanan gitu. Jadi tinggal gimana caranya, kalau bisa sedikit mungkin lah yang tidak sepakat dengan sesuatu yang memang sebenarnya benar gitu. Kalau untuk itu kita nggak bisa nge-counter lah istilahnya. Tinggal kita percayanya sama yang mana, kayak kata Sofwan tadi, kita percayanya sama yang mana, tapi berbasis sama data dan informasi yang sudah valid. Oh ternyata ini yang benarnya, kan manusia punya otak untuk berpikir, memilih yang mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Oke. Ngomong-ngomong tentang campaign yang ada di sosial media tadi nih. Jadi sekarang tuh banyak banget gak sih yang gantikan bendera Palestina itu sebagai semangka. Itu gimana? Setuju gak sih kalau semangka itu dijadikan sebagai pengganti dari simbol bendera Palestina? Boleh, Oke, silakan. sebelum jawab boleh minum dulu, kasihan ya. Boleh minum dulu, silakan. Kalau dari cerita-cerita yang beredar kan ya, ada histori tersendiri juga, nggak muluk-muluk langsung tiba-tiba bikin campaign semangka, ada ceritanya lah. Iya, benar sih. Nah sebenarnya itu adalah hal kecil yang bisa kita kerjakan yang menunjukkan bahwasanya kita mendukung untuk istilahnya kalau dibahasakan itu simbol lah bahwa kita tuh mengecam akan Terlawan. kejadian ini kayak gitu, bahwa kita tuh mendukung Palestina gitu. Nah caranya yang bisa dilakukan saat ini yang paling mudah adalah campaign sosial media. Jadi walaupun hanya sekedar bantu posting, setidaknya kita sudah mencoba berusaha untuk mendukung dan menyatakan sikap bahwa kita mendukung dan mensupport gitu. Jadi dari Kak Sofwan sendiri nih, gimana? Kita rasa itu hal-hal yang positif ya dibangun. Positif dimana itu simbol-simbol ya, apalagi yang hari ini tipikal pemikiran orang-orang hari ini, yang penting adalah yang penting terlaksana lah gitu. Artinya hari ini sedikit banyaknya dengan yang disederhanakan seperti itu dukungannya semakin banyak orang hari ini. Iya, tapi ada lagi nih statement kalau seandainya kita menggantikan simbol bendera Palestina ini dengan emoticon semangka itu tadi, sama dengan kita seolah-olah takut untuk mengibarkan sendiri bendera Palestina ini. Karena kan ada beberapa yang katanya biar tidak kena blok atau kena ban akunnya. Nah, jadi itu ada juga yang mengatakan statement kalau menggantikan itu tuh jadi kayak pengecut gitu loh. Itu gimana pendapatnya? Sebenarnya kalau dibilang kita tuh mulailah dari hal yang kecil. Kalau seandainya hal kecil itu bisa jadi besar, itu juga bakal booming gitu. Nah sekarang orang itu nggak semuanya bisa untuk berani melakukan sesuatu yang besar langsung. Jadi kalau kita bikin campaign langsung besar semua pakai bendera, kayaknya nggak seviral itu. Tapi ketika campaignnya diperkecil, diperhalus, terus kemudian sesimpel untuk bikin simbol semangka, akhirnya lebih banyak yang kontribusi. Mungkin arahnya ke sana gitu. Oke, sepakat tapi nih kita Mas Hafid ya. Setelah itu Ganti lagi Mas. yang mengatakan dengan tadi disederhanakan, apakah itu tidak ada nyali? Kita rasa hari ini ya tadi itu kembali dengan pemikiran orang-orang yang berada di Indonesia, remaja-remaja hari ini, pemuda-pemuda hari ini, yang beberapa yang saya temui ya, bukan semuanya saya mengatakan dengan spekulasi seperti ini. Artinya ketika hal-hal yang disederhanakan tuh jangan terlalu berpikir, kata orang tua overthinking. Kita hari ini kita bisa melakukan ini, mampunya satu ini, kalau bisa lebih baik, lebih banyak nggak apa-apa. Kita hari ini bukan apalagi orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Itu dengan simbol-simbol seperti hari ini, itu memberikan kemudahan. Itu memberikan sesuatu, kalau satu pencet itu bisa kesebar. Satu kali bendera Palestina pun nantinya itu menjadikan sesuatu hal yang aneh juga nanti ke depannya. Kenapa jadi aneh?
Karena bukan saya mengatakan bendera Palestina itu aneh ya kan, bukan. Artinya yang hari ini anehnya apa? Ialah orang ini kalau contoh misalnya hari ini kita apa bendera Palestina di tengah jalan pasti disambat orang, dikatakan orang itu pasti macam-macam. Kita menghindari hal-hal seperti itu. Nah, hal hari ini ketika adanya yang dimudahkan seperti ini, nah itu harapannya ke depannya itu bisa memberikan semangat. Nah, akhirnya nanti berkembang ya, akhirnya bisa kita membawa yang namanya bendera-bendera Palestina ke depan. Ya, tentang permasalahan campaign segala macam ini kan kalau nggak salah Habib juga seorang influencer ya kan, pasti mengetahui ya kan? Pasti makanya paham tentang campaign tersebut. Dan juga kalau nggak salah dari saya baca kemarin itu memang ada beberapa orang yang dibayar oleh Israel untuk membumingkan bahwa Palestina loh yang salah duluan dan ngebom Israel gitu loh. Mungkin dengan campaign yang serupa itu mungkin bisa membantu bahwa kita memang perlu menolong Palestina, khusus Palestina ya. Sekira konflik yang berkepanjangan mulai tahun berapa itu mulai bisa selesai gitu secepatnya. Kalau dari saya sebenarnya memandangnya adalah influencer, istilahnya kan sekarang ada namanya buzzer dan sebagainya. Kita nggak bisa memungkiri ada aja orang yang dibayar untuk menyampaikan campaign-campaign yang belum tentu benar. Nah, salah satu yang saya lihat adalah campaign semangka itu adalah sedikit langkah yang bisa buat menutupi campaign-campaign tadi. Makanya bikin booming, akhirnya ketutup lah isu-isu yang dibikin sama influencer tadi. Nah, sebenarnya yang paling diperlukan adalah campaign yang bisa dikerjakan sama semua orang. Karena setiap orang itu adalah influencer sebenarnya, mau dia followersnya 100, 200, tapi setidaknya dia punya masa nih, ada 100 orang yang bakal lihat sosial medianya. Jadi sebenarnya meskipun influencernya followersnya 100.000, tapi dibandingkan dengan 100.000 orang yang punya followers rata-rata 100, itu bisa mengalahkan informasi yang dikeluarkan sama influencer tadi. Jadi mungkin campaign yang kecil itu juga perlu untuk terus dijalankan, karena kecil, mudah, tapi bisa banyak dikerjakan sama orang. Sesimpel itu ya. Oke, bisa lanjutkan. Oke. Jadi banyak juga nih sekarang pernyataan atau mungkin salah dalam penafsiran hadis nih ya. Jadi ada salah satu tanda kiamat yang katanya pembebasan Baitul Maqdis ini merupakan salah satu tanda kiamat. Nah, jadi ada yang berasumsi bahwa apabila Palestina menang ini akan kiamat. Jadi gimana pendapatnya? Beliau. Oke, baik. Ini suatu hal yang menarik sebenarnya dibahas ya. Jadi menanggapi hadis yang diriwayatkan sebagainya mana itu, di antaranya itu salah satu tanda. Hari ini tidak disematkan, tidak dimaktubkan, bahkan dinarasikan dalam hadis bahwa di antaranya ketika Palestina merdeka pun langsung kiamat nggak ada. Artinya kalau pertanda akhir zaman, pertanda kiamat, kita rasa kalau mau mengikuti hadis secara tekstual, mungkin hari ini kita bisa bersiap-siap diri dulu kan. Terus yang kedua mengenai hari ini, yang mengenai kontekstual dan sebagainya, akhir zaman Rasulullah SAW ini, Nabi Muhammad ini, Nabi akhir zaman, yang dimana Nabi Muhammad ini sudah diutus di akhir zaman. Artinya kita hari ini sudah berada di akhir zaman. Yes. Namun hari ini zamannya ini kapan berakhirnya? Nah, bukan hari ini akhir zaman yang ditanyakan, tapi kapan berakhirnya. Kita rasa dengan adanya pembebasan, adanya kemerdekaan dan Baitul Maqdis itu ada pengawalan sebagainya, dan itu ada kemerdekaan di dalamnya. Artinya hari ini di dalamnya pun kita sematkan bahwa bukannya indikatornya itu adalah kiamat mungkin 1 pekan lagi, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, tapi hari ini lebih tepatnya itulah tanda-tanda. Semua orang itu punya tanda. Kayak tanda hari ini kita jalan menuju ke Mekah, dari sini ke Mekah aja pun ada tanda. Kita harus melalui jalan darat dulu, tandanya seperti ini. Kalau jalan laut tandanya seperti ini. Naik apa dan sebagainya. Kita perlu jembatan. Zaman hari ini tidak seperti kita mudah untuk kembalikan tangan. Kita semua itu harus ada proses karena ada waktu. Nah, mungkin hari ini selebihnya untuk mengikuti daripada itu, ini kuasa daripada Allah. Nah, mungkin hari ini kita serahkan kepada Allah saja. Mungkin yang bisa kita lakukan saat ini adalah ya terus tingkatkan aja gimana ketakwaan dan ketakwaan kita gitu. Mau kiamatnya kapanpun kalau kita siap ya kan.
Oke. Iya, jadi ya tadi kayak yang Kak Sofwan tadi ya bahas, kita tuh terlalu overthinking ya. Ya, jadi padahal sebenarnya memang bahkan Rasulullah sendiri ada mengatakan bahwa tanda kiamat itu dengan meninggalnya beliau. Ya kan? Jadi sebenarnya beliau ya tadi beliau adalah rasul terakhir. Ya otomatis beliau itu diutusnya pada zaman yang terakhir. Jadi ya sebenarnya tanda-tanda kiamat itu sudah terjadi, bahkan ada yang sedang terjadi ya. Jadi mau daripada sibuk memikirkan oh apakah setelah Palestina menang ini akan kiamat, daripada sibuk seperti itu, lebih baik kita menyiapkan diri kita masing-masing ya begitu. Seperti itu. Iya. Oke. Bahkan pada zaman Rasulullah dulu pernah Rasulullah itu berkumpul dengan para sahabat, dan kemudian datang seorang pemuda yang ternyata beliau ini adalah malaikat Jibril. Jadi beliau menanyakan beberapa pertanyaan di situ, dan ada satu pertanyaan beliau yang terakhir yaitu ya Rasulullah, kapankah hari kiamat itu? Bahkan Rasulullah sendiri menjawab, yang kau tanya tidak jauh lebih tahu daripada yang bertanya. Bahkan Rasulullah sendiri tidak bisa memastikan bahwa kapan hari kiamat itu, kan hanya Allah yang tahu ya tadi. Gak dikasih kisi-kisi dulu. Iya, gak dikasih Ya. kisi-kisi. Jadi tinggal siapin iman sendiri ya kan. Iya. Oke. Ada lagi? Iya. Mungkin kalau misalkan statement itu tuh bakal menyebar, kan itu keluarnya dari hadis ya. Hadis itu nggak bisa ditelaah dengan cara ditranslate doang, habis itu kita ini kita habis ini kiamat, enggak. Jadi dengan berstatement kayak gitu secara tidak langsung kita tuh bisa jadi malah mendukung kemenangannya Israel. Ya seperti itu. Oh iya, paham. Jadi gimana? Antitesisnya, Ya. antitesis sebenarnya. Kalau berbicara tentang itu, ini hal-hal yang sifatnya mengadu domba umat. Kalau sistem politik Belanda dulu Dividend Impera itu. Artinya hari ini adu domba propaganda sebagainya. Ini contoh hari ini. Yang lucunya masyarakat sekarang dan aneh kan hari ini. Kenapa? Awalnya hari ini ketika bermunculan statement ketika itu sudah perdamaian kemerdekaan, maka dekatan hari kiamat dan sebagainya, itu akan menjadikan bumerang. Skeptis, pertanyaan di dalam otak tuh bertanya-tanya, kalau aku hari ini masih bermaksiat, kalau aku hari ini penuh dengan maksiat, kayak ajakin dulu Palestina menang. Ya pasti ada dalam itu pikiran yang banyak, bahkan orang menolak dengan ada kemenangan Palestina karena untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Itu pemikiran yang salah hari ini. Yang hari ini pemikiran yang objektif hari ini, apalagi kaum pemuda itu yang mendeklarasikan macam-macam sebagainya. Yuk kita kembali ke jalan yang benar. Itu yang hari ini sebentar lagi nih kita perjuangan, kita menyebut hari kemenangan. Kalaupun hari ini menjadikan hari kemenangan itu adalah kemenangannya Palestina dan kita hari ini bergembira dengan hal itu, kita rasa hari ini semakin kuat keimanan ketakwaannya. Terlepas pada aspek-aspek politik. Hari ini yang menjadikan bumerang ini adalah aspek-aspek politik. Karena kita sebut aspek politik, sosial, agama, budaya ini lingkaran setan. Lingkaran setan itu kalau kita hari ini itu akan tertuju di situ-situ aja semenjak 1947 perang, deklarasi dan sebagainya, ada sesuatu hal yang dimana itu menjadikan perpecahan dan sebagainya. Sampai hari ini 2023, artinya sudah berapa puluh tahun itu tidak akan terselesaikan. Artinya hari ini kalau kita bergelut nanti, kalau kita hari ini sistem secara kemanusiaan kita membela ini salah. Ibaratnya hari ini, ibarat kata kalaupun hari ini mohon maaf nanti nih sosial media bahaya nih. Mohon maaf kalau misalnya seandainya yang jadi korban itu Israel, apa kita membela Israel? Itu jadi pertanyaan kembali. Kalau dari sisi kemanusiaan, itu jadi pertanyaan. Ini jadi lingkaran setan loh, maksudnya. Semua itu ketika jadi korban itu akan menjadi paling tersiksa dan itu yang ingin ditolong. Karena kita berbangsa dan bernegara ini, kita sudah di Indonesia sebagaimana plural society. Kemasyarakatan yang majemuk itu saling menghargai. Nah ini yang sulit kita hari ini, kita tidak bisa merekonsiliasi atau perdamaian yang berada antar suku, antara ras, agama dan budaya. Indonesia pun sensitif mengenai hal itu. Coba di Indonesia,
Indonesia ini kita nggak tahu sih yang di luar Indonesia. Biasanya Indonesia ini ketika ketemu orang pasti menjudge-nya ini orangnya muslim atau enggak. Ini agamanya apa sih gitu kan pasti. Indonesia pasti membicarakan tentang agama dulu. Pasti itu. Ini agamanya Islam kok Islam gini kan. Nah, interpretasi daripada perlakuan orang itu mencerminkan agamanya karena seperti itu jadikan masalah. Ini menjadikan problem dan ini menjadikan PR kita bersama untuk meluruskan hal seperti ini. Saya ingin meluruskan yang tadi itu saya statement gambar Palestina benar Palestina aneh bukan yang aneh hari ini. Bahaya ini. Aneh maksud artinya ini pemuda mengatakan aneh ketika kita mendeklarasi itu kemana-mana. Contoh misalnya hari ini orang-orang tiba-tiba maksudnya itu kita harus menghadirkannya itu secara sistematis dari kecil dulu hingga nanti besar. Jangan tiba-tiba membesarkan itu tanpa ada penyebab, tiba-tiba kita berbentuk seperti orang radikal, itu ya justru jadi bumerang bukan membantu. Harapan kita ke depannya dari hal yang emotikon semangka itu, nah jadi bendera yang Palestina yang nanti kita bisa kobarkan kemana-mana kibarkan. Itu mungkin sedikit dari saya. Bro Hafid ada. Ya. Oke, sebelum jawab ini masih di soft kan sebenarnya. Ini tetap jadi ada mas tentang radikal gitu. Ini kemarin tahu nggak tentang demo yang di Jakarta yang katanya hampir berapa juta orang itu, berapa ratus ribu orang yang berkumpul di Jakarta untuk berdemo. Nah itu kalau nggak salah yang salah satu demonstran atau apa sih namanya yang berbicara itu di atas kap mobil itu ngomong kalau apa ya intinya jihad ke sana gitu. Sampai kalau nggak salah kemarin itu ada formulir untuk jihad ke Palestina. Kalau nggak salah itu ada di grup kami itu. Itu saya juga menerima itu. Menerima kan? Menerima. Dan disebutkan di sana bahwa ini udah masuk ke radikal kan gitu. Anggapan ini udah ekstrim kan gitu, sampai membawa ikut jihad gitu ke sana. Gimana Bang? Kalau mengenai radikal, semua orang yang beragama pun radikal. Ya pastinya itu kan. Karena radikal ini punya pemikiran khusus untuk kelompoknya masing-masing kan ya. Nah yang bahaya ini kan radikalisme, sudah masuk nanti ke anarkisme, nah, itu kan yang jadikan bahaya. Kita rasa ini kalau bentuknya berupa pemikiran, tapi ini loh berdampak ke depannya. Kenapa dikatakan berdampak? Karena dari awal mulut ke mulut nanti akan berbahaya. Ada emosional, secara empati, tiba-tiba aku mau ke Palestina. Tanpa ada bekal, sholat 5 waktu pun jebol. Tiba-tiba datang ke sana meninggal jihad. Gitu ya. Artinya hari ini bunuh diri. Ini kita konotasi jihad ini sudah terlalu dikit-dikit yang kalau membela agama dikatakan jihad. Sedangkan hari ini adu domba. Kita tidak tahu hari ini apakah kita adu domba dan sebagainya. Kita telah dulu masalah itu. Nah hal itu sederhananya saya menanggapinya itu mungkin perspektif mereka dan itu upaya mereka untuk memperjuangkan. Karena jihad itu kan bersungguh-sungguh. Jihad yujahidu kan bersungguh-sungguh. Artinya jihad hari ini ketika orang bersungguh-sungguh untuk melawan, bersungguh-sungguh untuk membela, itu mungkin cara mereka hari ini untuk membantu lah mengkampanyekan sebagainya. Cuma hari ini semua orang punya cara antar golongan dan aspeknya. Saya menanggapi hal itu lebih ke umum, lebih generalis dibandingkan hari ini saya memberikan orang itu bahwa orang itu perspektif negatif karena mendeklarasikan jihad. Cuman kita rasa makna jihad pun kita harus sama-sama saling memaknai lah, menginterpretasikan sebagai jihad sesungguhnya gitu. Itu mungkin gitu. Oke. Nah, tadi banyak banget statement yang sudah diberikan oleh Sofan dan Hafid bahwa tentang masalah campaign, kemudian konflik segala macam. Intinya kita sendiri ya kan harus meminimalisir tentang hal-hal tersebut. Takutnya hoax kan, sampai yang ada unsur-unsur yang menimbulkan radikalisme. Nah, mungkin ini sebenarnya panjang pembicaraan kita gitu ya. Iya. Ini kalau diterusin terus sih nggak cukup durasinya gitu. Ini mungkin kita akan bincang-bincang lagi di lain tempat mungkin boleh ya kan. Ini soalnya menarik banget nih teman-teman. Atau teman-teman yang ingin juga berdiskusi silakan isi kolom komentar dengan statement-statement yang teman-teman miliki. Oke. Ini kan dari banyak banget statement yang diberikan. Mungkin terakhir nih tentang closing statement. Boleh disampaikan?
Mas Hafid dulu. Kalau dari saya sebenarnya yang paling utama khususnya kan Gen Z nih, kami sama-sama Gen Z, kita harus selektif, kita harus bisa memilih informasi yang benar yang mana, terus kemudian juga jangan langsung kemakan percaya, terus kita jangan lupa untuk terus upgrade diri, jangan sampai kita ngomongin soal negara lain, terus juga kita peduli sama orang tapi kita nggak peduli sama diri kita sendiri. Terus belajar, kita tahu tentang informasi-informasi, terus kemudian juga jangan lupa tadi tingkatin iman dan ketakwaan ya. Terus paling utama sebenarnya kita harus tetap care dan peduli dengan isu apapun yang ada di dunia, baik itu ekonomi, politik dan sebagainya. Karena siapa tahu ternyata kita ke depan ada yang jadi presiden dan kita harus memahami akan itu ya kan. Jadi semoga Indonesia akan menjadi Indonesia maju dan generasi emas di 2045. Indonesia maju ini apa ini? Oh iya salah. Apa ini? Enggak apa-apa. Oke. Gila maju lagi. Kayak campaign dah. Oke, Supan mungkin boleh closing statement-nya. Oke. Kalau berbicara tentang tadi dari awal sampai akhir ini sebenarnya sederhana. Teringat apa namanya kaidah usul fikih. Oh, gimana? Kaidah fikih yang mana Darul Mafasid Muqaddam ala Jalbi Masalah. Oke. Kita lebih mengutamakan menolak kepasatan. Kita hari ini harap membela Palestina di bagaimana kapasitas kita. Kita hari ini kalau kapasitas sebagai TNI, nah silakan ke sana. Kalau kita dulu kan beda tentara sekarang, dulu sampai sekarang kan. Kalau dulu pejuang-pejuang merdeka dan sebagainya, itu mereka punya apa namanya kata orang itu ketika ditembak pun tidak bisa. Ketika itu kalau bahasa orang Banjar itu ditimpas, ditodong. Ditodong itu nggak bisa. Kita rasa kalau bisa punya kemampuan seperti itu silakan, karena semua orang punya kapasitas dan kita hari ini punya ranah masing-masing. Kita tidak bisa menyamaratakan. Nah makanya dari rumah positif Muqaddam ala Jalbi Masalah. Semua orang tuh bisa kapasitas, kapabilitas. Ada orang sebagai pemikir, ada orang ruangan, ada orang lapangan. Artinya hari ini tidak semua orang disamaratakan. Ketika saya bergelut di dalam dunia hukum, terus apa namanya agama dan sebagainya, Hafiz ini sebagai orang yang bergelut di dunia ekonomi kreatif, tentunya kami hari ini saling melengkapi dalam aspek itu. Nah hari ini, tapi saya rasa PR untuk kita semua, mobil khusus para pemuda, para pelajar, para mahasiswa dan sebagainya, kita tidak perlu yang terlalu radikalisme. Kita hari ini bagaimana target dan tujuan kita tercapai, itu lebih utama tanpa ada anarkisme, radikalisme dan sebagainya. Kita rasa kita sampaikan seperti itu. Saya lebih orangnya, kita rasa kalau nggak usah perang, nggak usah yang ada namanya percekcokan, itu lebih indah. Islam pun rahmatan lil alamin. Terus setelah itu mengenai dengan apa namanya kampanye itu suatu hal yang menarik, sesuatu hal yang luar biasa. Ada kepedulian berarti di antara masyarakat kita. Kita rasa bisa diterapkan hal-hal yang kecil nanti yang akan bisa jadi besar-besar sampai yang menjadikan bendera Palestina. Jangan takut kehilangan akun kita hari ini. Nah kalau akun Hafid apa namanya, Bit? Instagramnya, Bit? Promosi. Iya kan? Iya. Akun Hafid apa? Hafid Maulana. Hafid Maulana. Followersnya berapa, Bit? Itu bisa jadikan kampanye kalau misalnya nanti kehack kan punya Hafid juga. Bikin baru. Kan influencer kan bebas. Gitu. Itu dari ulama positif Muqaddam ala Jalbi Masalah itu yang menggambarkan perbincangan hari ini. Kita menolak kepasatan dulu, bagaimana kita menganalisa, bagaimana kita menyaring sebelum mensaring, kita bagaimana hari ini kita adakan pergerakan, kita semua itu gerakan itu kita bangun dalam ikatan. Nah, kalau itu kita himpun semua berita-berita hari ini, maka dari itu kita hari ini objektif mikirnya. Tidak ada lagi yang hari ini ketika ada berita tersebar, nah, itu di grup emak-emak biasanya gitu. Di grup bapak-bapak biasanya keluarga. Orang beritanya A, captionnya beritanya B, yang tiba-tiba yang munculnya itu bahasa asing, itu dipercayai langsung. Padahal ini bukan daripada negara itu biasanya. Nah, itu lebih tepatnya seperti itu, kita lebih mensaring itu, lebih menolak kepasatan. Yang lebih utamanya ialah kita menghindari hal-hal yang merusak. Nah itu lebih kita tepat bagaimana penyelesaian hari ini
Itu adalah mereka yang bisa berkecimpung situ. Kita hari ini kalau digambarkan, kalau di dalam titik, kita ada titik yang paling kecil daripada titik. Kenapa kita hari ini rakyat? Kalau kita berbicara tentang presiden, titik terbesar kita di presiden. Kita berbicara hari ini ke Palestina, dari Palestina Gaza pun ada titik. Apalagi hari ini dari Gaza titiknya sampai ke Indonesia, artinya lebih kecil lagi. Artinya kita hari ini kita apa yang bisa kita support, yang lebih pentingnya tadi saya sampaikan ya pengawalan. Hari ini silahkan kawan-kawan berdonasi, silahkan kawan-kawan mengemukakan empati, tapi kita punya akal pikiran yang sehat hari ini. Yang mana kita harus mensortir, harus menyaring, harus dimana menganalisa supaya itu tidak ada penyalahgunaan di dalamnya. Kita menentang keras dalam hal itu, saya termasuk orang itu. Makanya ketika donasi datang ke saya, kemana menyalurkannya, kapan disalurkan, kalaupun ini jangka waktu yang panjang, punya proses yang panjang, saya mohon ada laporan dan sebagainya. Karena ada berkedok dulu yang kasus-kasus yang yang cepat-cepat itu apa itu ya. Oh, nah ya kan sudah ditutup. Oh iya itu itu artinya hari ini itu evaluasi kita hari ini. Titiknya, titik bertitik itu momentum itu Palestina juga, embel-embelnya. Sekitar rasa itu yang perlu kita perhatikan. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada Glenn gitu. Aduh, udah lama banget kita bincang-bincang. Iya. Mungkin kalau kita bahas lebih lanjut lagi itu nggak akan ada ujungnya ya, pasti akan ada terus lagi yang bakal kita bahas. Jadi mungkin sampai di sini dulu nih ya teman-teman, kita pamit. Salah hilaf mohon maaf, dan saya Sajidatul Aziza pamit undur diri, dan rekan saya Glenn ya kan izin undur diri. Bahasa ya bagus. Tukang ngilit api. tinggal sebut nama Ika, Muhammad Nafis Mubarak. Nama Ikam siapa? Napis. Muhammad Nafis Mubarak. Nama sorongnya tinggal. Kuiten. Ya baik teman-teman. Dengan Oke, Dah. Ya baik teman-teman, jadi mungkin yang kita bahas tadi sudah sangat banyak sekali, dan kalau seandainya mau kita bahas lagi tuh nggak akan ada habisnya. Mungkin sampai di sini dulu nih teman-teman, kita perjumpaan kita pada malam hari ini ya. Saya Sajidatul Aziza pamit undur diri, dan rekan saya Muhammad Nafis Mubarak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.